Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Sandy Aulia, saya dari program studi ekonomi pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya yang berjudul analisis kondisi keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung periode tahun 2018 hingga tahun 2023. Latar belakang, analisis kondisi keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam menilai kapasitas fiskal dan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks otonomi daerah, kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara efektif dan efisien menjadi indikator utama keberhasilan desentralisasi. Kabupaten Bandung sebagai salah satu wilayah strategis di Provinsi Jawa Barat dengan dinamika pembangunan yang pesat dan potensi ekonomi yang beragam tentu memerlukan perhatian khusus terhadap pengelolaan keuangannya. Pemahaman mendalam tentang tren pendapatan, pola belanja, serta posisi aset dan kewajiban akan memberikan gambaran komprehensif mengenai kesehatan fiskal daerah. Periode tahun 2018 hingga 2023 menjadi rentan waktu yang menarik dan menantang untuk dianalisis. Pada periode ini, pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai dinamika ekonomi dan kebijakan, termasuk fluktuasi harga komoditas, perubahan regulasi dari pemerintah pusat, hingga dampak signifikan dari pandemi COVID-19. Pada pandemi ini khususnya telah menciptakan tekanan luar biasa pada penerimaan daerah akibat kontraksi ekonomi, sekaligus mendorong peningkatan belanja dan sektor kesehatan dan jaring pengaman sosial. Oleh karena itu, peninjau bagaimana pemerintah Kabupaten Bandung mampu beradaptasi dan mengelola keuangannya di tengah kondisi yang tidak menentu menjadi sangat relevan. Kemudian ada kinerja keuangan. Stabilitas keberlanjutan ekonomi sebuah negara bergantung pada kinerja keuangan pemerintah. Secara umum, kinerja keuangan pemerintah mencakup pendapatan, belanja, dan defisit, dan juga surplus anggaran. Pendapatan pemerintah berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, laba, badan usaha milik negara, sumbangan, dan bantuan asing. Ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, ada defisit anggaran, sementara surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Kebijakan fiskal, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dapat dipengaruhi oleh evaluasi kinerja keuangan pemerintah. Oleh sebab itu, mempunyai pemahaman yang baik tentang keadaan keuangan pemerintah sangat penting ketika membuat rencana untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kinerja keuangan pemerintah daerah didefinisikan sebagai kemampuan suatu wilayah untuk menggali serta mengelola sumber daya keuangan asli daerah untuk mendukung sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerah disebut kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemudian ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah salah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap yang biasanya termasuk neraca, laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan laporan lain, dan materi penjelasan yang merupakan bagian penting dari laporan keuangan. Selain itu, laporan tersebut juga mencakup schedule dari informasi terkait lainnya, seperti informasi keuangan tentang segmen industri, serta geografis dan bagaimana perubahan harga berdampak. Tujuan laporan keuangan pada umumnya yaitu untuk memberikan informasi kepada pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan kondisi laporan keuangan perusahaan yang sedang berkembang dan untuk menjadi tolak ukur pengambilan keputusan. Dalam tujuan tersebut, suatu laporan keuangan akan menyajikan informasi terkait laporan keuangan perusahaan yaitu aktiva, kewajiban atau hutang, ekuitas, pendapatan, beban atau biaya, dan arus kas. Kemudian ada laporan realisasi anggaran atau yang bisa kita singkat LRA. Laporan realisasi anggaran menggambarkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan posisinya terhadap APBD. LRA ini menyajikan ringkasan sumber daya ekonomi yang dikelola, bagaimana mereka dialokasikan dan digunakan, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran adalah mengukur selisih antara anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi anggaran yang dicapai, sehingga memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian target. Tujuan dari laporan realisasi anggaran adalah untuk melaporkan hasil dan anggaran entitas pelaporan. Laporan ini sangat penting bagi kementerian lembaga karena menunjukkan tingkat pencapaian anggaran saat uang masuk atau keluar dari rekening kas negara atau daerah. Laporan realisasi anggaran akan diakui. Dan metode penelitian ini akan menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung selama periode 2018 hingga 2023.
Analisis ini akan difokuskan pada 7 indikator utama, yaitu adanya solvabilitas layanan, fleksibilitas keuangan, kemandirian keuangan, solvabilitas anggaran, solvabilitas keuangan jangka panjang, solvabilitas keuangan jangka pendek, dan indeks kapasitas keuangan daerah atau IKK. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data keuangan yang dianalisis bersifat numerik dan memungkinkan perhitungan rasio keuangan. Sifat deskriptif penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi keuangan. Untuk selanjutnya ada sumber data. Jadi data yang akan digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. Sumber utama data meliputi laporan realisasi anggaran Kabupaten Bandung tahun 2018 hingga 2023 dan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2018 hingga 2023. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Peneliti yang akan mengumpulkan data-data yang relevan dari dokumen-dokumen resmi yang disebutkan di samping. Di sini saya akan menampilkan hasil data. Di sini ada indeks rasio dan juga indeks dimensi untuk solvabilitas layanan. Nah, data ini menunjukkan pola yang dinamis pada indeks rasio individual dan tren peningkatan pada indeks dimensi. Indeks rasio A menunjukkan peningkatan progresif yang signifikan dari 0,00 menjadi 1,0 yang mengidentifikasi perbaikan substansial pada aspek yang diukur, serupa dengan indeks rasio B. Terus juga rasio C itu juga akan menunjukkan kenaikan gitu. Kemudian ada di indeks rasio D itu menunjukkan penurunan drastis yang dari 1,00 itu menjadi 0,94 setelah sebelumnya sempat jatuh signifikan ke 0,14 dan 0,39. Ini mengindikasikan potensi kerentanan atau penurunan kinerja pada area ini. Terakhir itu ada indeks rasio E yang mengalami fluktuasi yang cukup tajam dari 0,84 naik menjadi 1,00 kemudian turun ke 0,00 dan pulih menjadi 0,74. Hal ini menunjukkan volatilitas pada faktor ini. Meskipun terhadap variabilitas dan beberapa penurunan pada rasio tertentu, akumulasi kerja dari kelima indeks rasio ini secara kolektif menghasilkan peningkatan yang konsisten pada indeks dimensi solvabilitas layanan yang naik dari 1.354 itu menjadi 2.276. Ini secara ilmiah mengindikasikan bahwa terlepas dari tantangan di beberapa area, entitas secara keseluruhan telah berhasil meningkatkan kemampuan jangka panjangnya untuk memenuhi kewajiban layanan yang berpotensi disebabkan oleh penguatan signifikan pada indeks rasio A, B, dan C yang mampu mengkompensasi kelemahan di rasio lainnya. Kemudian ada tabel fleksibilitas keuangan. Berdasarkan data, indeks rasio untuk fleksibilitas keuangan ini menunjukkan pola yang beragam, namun pada secara keseluruhan mengarah pada penurunan di indeks dimensi. Indeks rasio A konsisten berada di angka 0,00 sepanjang periode, yang mengindikasikan bahwa aspek yang diukur oleh rasio ini tidak memberikan kontribusi positif terhadap fleksibilitas keuangan atau berada pada titik 0. Kemudian indeks rasio B menunjukkan fluktuasi di mana dimulai dari 1,00 turun drastis ke 0,00 kemudian naik menjadi 0,01 dan 0,04 yang menunjukkan ketidakstabilan atau pemulihan yang sangat terbatas pada matriks ini. Kemudian indeks rasio C juga secara konsisten bernilai 0,00 dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Kemudian indeks rasio D menunjukkan tren penurunan yang jelas dari 1,00 menjadi 0,00, menyirat bahwa kapasitas atau kemampuan yang diukur oleh rasio ini semakin lemah beriring dengan waktu. Akumulasi dari kinerja rasio-rasio individual ini tercermin pada indeks dimensi yang secara progresif menurun dari 34,16 menjadi 21,59.
Penurunan signifikan pada indeks dimensi ini secara ilmiah mengindikasikan adanya erosi dalam kemampuan entitas untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi finansial atau untuk memanfaatkan peluang baru, yang merupakan inti dari fleksibilitas keuangan. Kecenderungan ini dapat menjadi alarm bagi manajemen untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi setiap rasio individual guna merumuskan sebagai intervensi yang tepat. Kemudian ada tabel kemandian keuangan. Data penghitungan kemandirian keuangan menunjukkan tren yang beragam pada indeks rasio individual, namun secara keseluruhan mengarah pada peningkatan bertahap pada indeks dimensi. Indeks dimensi ini menunjukkan peningkatan bertahap dari 0,17 menjadi 0,22 dengan rata-rata 0,194, mencerminkan bahwa meskipun laju peningkatannya tidak eksplosif, entitas secara konsisten menunjukkan perbaikan dalam kemampuan finansialnya untuk beroperasi secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada sumber eksternal yang merupakan indikator positif bagi keberlanjutan operasional. Kemudian ada solvabilitas anggaran. Data ini menunjukkan pola yang beragam pada indeks rasio individual, namun secara agregat mengindikasikan penurunan drastis pada indeks dimensi. Indeks rasio A dan B menunjukkan tren peningkatan yang positif dengan indeks rasio A melonjak dari 0,0 menjadi 1,0. Dan indeks rasio B juga sama seperti indeks rasio A, sebelum sedikit stabil, namun kinerja ini diimbangi atau bahkan diungguli oleh penurunan tajam pada indeks rasio C yang ambruk dari nilai 0,93 dan 1,00 di awal periode menjadi mendekati 0,00 di tahun berikutnya. Sementara itu, indeks rasio D menunjukkan fluktuatif signifikan dengan peningkatan setelah titik terendah namun tidak konsisten. Secara komprehensif, indeks dimensi ini, solvabilitas anggaran mengalami penurunan substansial, merosot dari kisaran 5,12 hingga 5,41 di awal periode yang menjadi stabil di sekitar 1,51 hingga 1,53 di tahun-tahun berikutnya. Penurunan signifikan ini secara ilmiah mengindikasikan adanya erosi yang mendalam pada kapasitas anggaran Kabupaten Bandung untuk memenuhi kewajibannya, di mana perubahan drastis pada indeks rasio C tampak menjadi faktor dominan yang kompensasinya atau bahkan membatalkan perbaikan pada rasio lainnya, sehingga berdampak negatif terhadap solvabilitas anggaran secara keseluruhan. Kemudian ada solvabilitas keuangan jangka panjang. Nah, di sini tuh indeks rasio A itu dari tahun 2018 hingga tahun 2023 konsisten pada angka 0,00. Kemudian indeks rasio B pada tahun 2018 0,00, kemudian mengalami peningkatan 0,99, kemudian mengalami penurunan sebesar 0, menjadi 0,98. Kemudian meningkat lagi menjadi 1,00 dan kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,90. Kemudian pada indeks rasio C itu pada tahun 2018 itu sebesar 0,00, kemudian meningkat secara signifikan menjadi 1,00, kemudian meningkat lagi menjadi 1,00, kemudian mengalami penurunan yang sangat tajam menjadi 0,00 hingga tahun 2023. Untuk kemudian indeks dimensinya itu solvabilitas jangka panjang melonjak drastis ya, dari 1,68 pada awal tahun menjadi nilai yang secara konsisten berada di atas 40, mencapai puncaknya ini 42,91 sebelum sedikit menurun menjadi 38,70 pada tahun terakhir. Peningkatan substansial ini secara ilmiah mengindikasikan bahwa perbaikan signifikan dalam kapasitas keuangan jangka panjang Kabupaten Bandung untuk memenuhi kewajiban mempertahankan keberlanjutan fiskalnya. Kemudian ada solvabilitas jangka pendek. Data ini menunjukkan pola peningkatan yang substansial pada tahun-tahun pertengahan diikuti oleh penurunan di periode akhir. Ada indeks rasio A menunjukkan tren peningkatan yang kuat dari 0,00 hingga mencapai 1,0. Kemudian ada indeks rasio B dan indeks rasio C juga mencerminkan pola peningkatan yang signifikan dari 0,00 hingga mencapai puncaknya sekitar 1,00 sebelum mengalami penurunan masing-masing menjadi 0,77 dan 0,68 pada periode terakhir. Kemudian ada indeks dimensi yang melonjak pada
drastis dari 0,00 di tahun pertama menjadi 1,19, kemudian meningkat pesat mencapai 10,16 dan puncaknya 12,93. Namun pada periode-periode terakhir, indeks BNC ini mengalami penurunan yang sangat cukup signifikan menjadi 8,97. Seperti itu. Dan ini ada IKK. Jadi data IKK ini tuh dari indeks dimensi itu dijumlahkan kemudian dibagi 6. Secara keseluruhan, IKK sebesar 58,27 ini merefleksikan bahwa meskipun Kabupaten Bandung berhasil mengelola aspek-aspek keuangan tertentu dengan sangat baik, terutama dalam jangka panjang dan fleksibilitas, disparitas antar dimensi menuntut fokus strategis untuk mengatasi kelemahan pada kemandirian dan solvabilitas layanan demi mencapai kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih seimbang dan tangguh. Kemudian kesimpulannya, secara keseluruhan, analisis kinerja keuangan Kabupaten Bandung periode 2018 hingga 2023 menghasilkan indeks kinerja keuangan atau IKK sebesar 58,27 yang dikategorikan sebagai baik, merefleksikan performa yang relatif solid. Kekuatan utama kinerja ini didorong oleh nilai tinggi pada solvabilitas jangka panjang yaitu sebesar 168,1 dan fleksibilitas keuangan 122,33 yang menunjukkan kapasitas kuat dalam mengelola kewajiban jangka panjang dan kemampuan adaptasi finansial. Meskipun demikian, terdapat area krusial yang memerlukan perhatian serius. Kemudian kemandirian keuangan masih sangat rendah yaitu sebesar 0,97, mengindikasi ketergantungan substansial pada sumber eksternal. Selain itu, solvabilitas anggaran mengalami penurunan drastis pada tahun-tahun akhir dan solvabilitas layanan menunjukkan fluktuasi signifikan meskipun secara dimensi agregat cenderung meningkat. Terakhir ada solvabilitas keuangan jangka pendek setelah mengalami peningkatan tajam di tahun-tahun tengah, menunjukkan tren penurunan di periode akhir. Implikasi dari pertemuan ini adalah pentingnya fokus strategi untuk meningkatkan kemandirian keuangan serta menstabilkan dan memulihkan dimensi solvabilitas yang menurun guna mencapai kinerja keuangan pemerintah yang lebih holistik dan berkelanjutan. Sekian mungkin itu saja materi yang bisa saya bahas gitu kan. Mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam membaca atau menyampaikan informasi mengenai data. Jika ada saran untuk kedepannya mengenai data, bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.